Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Yolanda Harediza dengan NIM 2411070032 dari kelas reguler pagi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proyek AI saya, yaitu sebuah sistem berbasis AI yang dapat membantu guru TK memprediksi apakah seorang anak sudah siap belajar atau masih memerlukan pendampingan menggunakan algoritma random forest. Untuk latar belakang, proyek ini dibuat karena proses penilaian kesiapan belajar anak masih banyak dilakukan secara manual oleh guru. Guru harus mengamati banyak aspek perkembangan anak sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Selain itu, hasil penilaian juga bisa berbeda antara satu guru dengan guru lainnya karena bersifat subjektif. Oleh karena itu, saya membuat sistem berbasis AI yang dapat membantu guru memberikan rekomendasi secara lebih cepat dan konsisten. Di sini ada 3 rumusan masalah. Yang ke-1, bagaimana memprediksi kesiapan belajar anak. Yang kedua, bagaimana membantu guru memberikan aktivitas belajar yang sesuai. Dan yang ketiga, bagaimana membuat sistem AI yang mudah digunakan oleh guru. Untuk tujuan penelitiannya yaitu 1. Membangun sistem AI. 2. Menggunakan algoritma random forest sebagai model klasifikasi. Ketiga, memberikan rekomendasi aktivitas belajar sehingga bisa menghasilkan aplikasi yang dapat digunakan guru secara langsung. Di sini ada dataset yang digunakan terdiri dari beberapa atribut perkembangan anak. Di antaranya adalah usia, kemampuan mengenal huruf, kemampuan mengenal angka, motorik, tingkat fokus, minat menggambar, dan tingkat kehadirannya. Nah, seluruh atribut ini menjadi fitur atau input bagi model random forest. Sedangkan targetnya hanya terdiri dari 2 kelas saja, yaitu siap belajar dan perlu pendampingan. Jadi, model akan mempelajari hubungan antara kondisi anak dengan status kesiapan belajarnya. Nah, pada penelitian ini, saya menggunakan algoritma random forest. Nah, random forest merupakan algoritma machine learning yang terdiri dari banyak decision tree. Setiap pohonnya memiliki keputusan yang akan memberikan prediksi, kemudian seluruh hasilnya akan dilakukan voting. Kelas yang memperoleh suara terbanyak akan menjadi hasil prediksi akhir. Nah, saya memilih random forest karena memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama ada akurasinya tinggi, nah yang kedua cepat, tidak mudah overfitting, dan cocok juga untuk data tabular. Di sini ada alur kerja sistemnya. Yang pertama, guru memasukkan data perkembangan anak melalui website. Kemudian data tersebut diisi dengan usia, kemampuan mengenal huruf, mengenal angka, motorik, fokus, minat menggambar, dan kehadiran. Selanjutnya data dikirim ke backend menggunakan Fast API. Kemudian backend memanggil modem random forest yang sebelumnya telah dilatih di Google Colab. Model akan menghasilkan prediksi apakah anak sudah siap belajar atau masih memerlukan pendampingan. Nah, berdasarkan hasil tersebut, sistem juga memberikan rekomendasi aktivitas belajar yang sesuai. Di sini ada hasil training model. Nah, setelah proses training dilakukan, evaluasi menggunakan beberapa metrik. Nah, metrik yang digunakan adalah ada akurasi, ada precision, ada recall, dan F1 score. Nah, untuk akurasi itu untuk menunjukkan tingkat ketepatan prediksi secara keseluruhan. Untuk precision menunjukkan seberapa tepat model ketika memberikan prediksi yang positif. Untuk recall menunjukkan kemampuan model menemukan seluruh data yang positif. Sedangkan F1 score
merupakan keseimbangan antara precision dan recall tersebut. Nah, di sini sudah masuk ke grafik feature importance. Nah, di grafik ini merupakan hasil analisis dari algoritma random forest. Grafik ini juga menunjukkan seberapa besar kontribusi masing-masing fitur dalam proses prediksi. Semakin panjang batang grafiknya, maka dia juga semakin besar pengaruh fitur terhadap keputusan model. Nah, dari hasilnya diperoleh fitur age atau umur memiliki nilai importance yang paling tinggi sekitar 0,200-an. Artinya, usia merupakan faktor yang paling menentukan dalam memprediksi kesiapan belajar anak. Selanjutnya ada arsitektur sistem. Nah, arsitektur sistem ini dimulai dari Google Colab. Nah, di Colab dilakukan pre-processing data, training data, dan evaluasi. Setelah model dilatih, model akan disimpan dalam bentuk file yang belakangnya ada .pkl di sini, yaitu smart_kindergarten_model.pkl. File tersebut kemudian digunakan oleh backend Fast API. Nah, saat pengguna mengakses website melalui browser, backend akan memanggil model random forest untuk melakukan prediksi secara real-time tanpa perlu melakukan training ulang. Selanjutnya di sini ada implementasi websitenya yang telah dibuat. Jadi, guru cukup mengisi seluruh data perkembangan anak melalui form yang tersedia yang di sini. Setelah tombol analisis dengan AI ditekan, sistem akan menampilkan hasil prediksi beserta confidence score dan rekomendasi aktivitas belajar yang sesuai. Nah, dengan begitu guru dapat memperoleh hasil secara cepat tanpa melakukan perhitungan secara manual. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa sistemnya sudah berhasil untuk dibangun menggunakan algoritma random forest. Nah, random forest juga mampu memprediksi kesiapan belajar anak. Website berhasil terintegrasi dengan model AI. Sistem dapat membantu guru dalam proses penilaian. Untuk sekarang, sekian untuk penjelasan melalui PPT-nya, dan di sini saya akan menjelaskannya untuk kode di Colab tersebut. Nah, pada bagian pertama, import library, saya mengimpor library yang dibutuhkan, seperti mengimport Pandas, NumPy, Matplotlib, dan Seaborn. Nah, untuk kedua, membuat datasetnya. Di sini saya menggunakan simulasi datasetnya, yaitu 500 data. Nah, datanya juga memiliki banyak fitur-fitur yang ke-1 ada age, ada recognize rater, number, motorik, fokus, drawing interest, attendance, dan learning relevance. Nah, di sini untuk menyimpan datasetnya ke CSV, kindergarten_dataset CSV. Nah, di sini bagian analisis dataset dengan kodenya df.info. Jadi, saya tuh mengecek struktur datasetnya, jumlah datanya, tipe datanya, dan statistik dasar sebelum modelnya dilatih. Nah, di sini terdapat grafik yang menunjukkan jumlah data pada masing-masing kelas. Misalnya, ada yang siap belajar dan perlu pendampingan. Tujuannya untuk memastikan datanya tidak terlalu timpang tindih. Nah, di sini ada grafik correlation matrix.
yang untuk menunjukkan hubungan antar fitur. Jadi kalau warnanya semakin gelap, maka hubungannya akan semakin kuat. Di bagian sini saya juga tentu melakukan split data training dan testing. Oke. Nah, trainingnya dilakukan untuk belajar dan testingnya digunakan untuk menguji modelnya. Nah, di sini juga terdapat training model random forest, yaitu untuk model random forestnya itu belajar mengenali pola dari dataset. Jadi kalau semakin banyak data dilatih, maka semakin baik juga model mengenali karakteristik anak. Nah, di bagian sini yaitu kita melakukan prediksi. Untuk model tuh bisa mulai memprediksi apakah anaknya ini tuh siap belajar atau dia masih perlu pendampingan. Di sini ada classification report atau evaluasi modelnya yang tadi sudah digunakan, itu ada akurasi, ada precision, recall, dan F1 score. Nah, keempat metriknya itu, kalau akurasi itu untuk ketepatan keseluruhannya, precision itu untuk ketepatan prediksi positifnya, recall itu untuk kemampuannya untuk menemukan data yang positif, dan F1 score itu untuk keseimbangan antara precision dan recall tersebut. Nah, di sini ada grafik confusion matrix. Nah, di sini tuh grafik menunjukkan jumlah prediksi benar dan salah. Oke, semakin banyak angka pada bagian diagonalnya, maka modelnya itu semakin baik. Nah, di sini bagian feature importance. Nah, di sini tuh ada grafiknya yang menunjukkan fitur yang paling berpengaruh untuk diprediksi. Misalnya ada di age, ada drawing interest, ada attendance, fokus, motorik, recognize return, dan recognize number. Nah, di sini tuh untuk menentukan prediksi mana yang sangat-sangat menjadikan yang utama saat menentukan hasil anak itu udah siap belajar atau butuh pendampingan. Nah, di sini itu untuk contoh prediksinya, saya coba memasuki data seorang anak untuk melihat prediksi modelnya itu outputnya dia tuh siap belajar atau masih perlu pendampingan. Di sini tuh saya masukin untuk umurnya itu untuk 5 tahun, regenerasi liternya untuk pengenalan di hurufnya itu masih di 1, cukup rendah. Apalagi untuk recognize numbernya 0, motoriknya saya taruh di nilai 3, fokusnya di 2, drawing interestnya 3, dan attendance atau kehadirannya 3, maka hasilnya itu dia siap untuk belajar. Nah, di bagian confidence itu tuh selain menghasilkan prediksi, model juga memberikan tingkat keyakinan. Nah, karena ini tingkat keyakinannya 100, berarti model itu sudah yakin 100% terhadap hasil prediksinya. Di sini untuk kita bisa melihat hasilnya yang akan dikirimkan ke WNB agar prosesnya bisa terdokumentasi secara otomatis. Di sini kita menyimpan modelnya ke file smart_kindergarten_model.pkl. Nah, nanti file ini tuh bakal dipakai oleh Fast API, jadi websitenya itu tidak perlu dilakukan training ulang lagi.
wajib ini untuk bisa melihat hasilnya. Kalau dia tuh siap belajar, confidence 100%, sehingga dapat muncul juga nih dia tuh rekomendasi aktivitasnya bisa dimulai dengan belajar membaca, puzzle huruf, flashcard angka, serta permainan balok. Nah, selanjutnya saya akan mencoba mendemonstrasikan websitenya. Nah, di sini tuh sudah terlihat halaman utamanya atau halaman formnya. Jadi, saya sebagai guru bisa menginput data perkembangan anaknya. Yang pertama, dia umurnya 5 tahun. Nah, kemampuan dia untuk mengenal angkanya tuh sudah berada di level 5. Untuk di motoriknya itu dia sudah di angka ke-7, minat menggambarnya juga di 8 atau 9. Nah, untuk mengenal huruf juga dia sudah di level 10. Kehadirannya dia 100% hadir. Dan tingkat fokusnya itu dia sangat fokus. Kita taruh di 10. Nah, kemudian kita klik analisis dengan AI yang akan menghasilkan evaluasinya kalau dia itu perlu pendampingan. Nah, dikarenakan walaupun ini tuh kemampuan mengenali hurufnya sudah sangat baik, tapi minat menggambarnya itu harus ditingkatkan kembali. Dengan rekomendasi aktivitasnya itu bisa belajar intensif terpadu atau lebih ditingkatkan lagi belajarnya, serta dilakukan aktivitas menggambar maupun melukis secara bebas. Dan di sini juga ada ringkasan datanya yang sudah dianalisis dengan AI tadi. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.